Pemerintah nih maunya apa sih? Tambang dikasih ke ormas, tanah yang nganggur 2 tahun langsung diambil negara, rekening yang nganggur diblokir, sekarang e-wallet yang nganggur juga mau diblokir. Lah, kita ini hidup atau disidang terus-terusan? Serasa setiap hal yang kita punya, dari tanah sampai saldo kecil di dompet digital, harus selalu bergerak dan produktif. Kalau berhenti sedikit, dihukum. Mau simpan recehan aja susah, takutnya diblokir. Yang tadinya pengen aman, malah jadi was-was terus. Ini sistem atau malah jebakan? Kita ini bukan pengusaha raksasa. Kita bukan bank besar yang kerjanya muter duit terus. Kita cuma rakyat kecil yang pengen nyimpen recehan, buat jaga-jaga, beli pulsa, bayar listrik. Malah harus takut terus kalau saldo diam saja karena takut blokir. Bayangkan, yang tiap bulan cuma isi e-wallet, sekali 2 kali buat kebutuhan kecil, sisanya nggak dipakai lama-lama karena nanggung pengeluaran. Kalau begitu, aturan ini buat apa? Bikin rakyat tambah pusing atau gimana? Kalau begini terus, rakyat ini jadi kayak atlet yang harus lari non-stop tanpa istirahat. Cuma bedanya, larinya bukan buat sehat, tapi supaya aset kita nggak diambil atau diblokir. Bedanya lagi, kalau atlet capek bisa istirahat, kita malah dicurigai kalau nganggur. Kalau atlet beneran, mereka lari untuk jaga kesehatan dan prestasi. Kalau kita, lari terus supaya dompet digital tetap hidup. Kalau tiba-tiba mager, malas gerak, dompet langsung dicurigai dan dihukum blokir. Jadi kayaknya bukan urusan masyarakat kecil loh, cuman ada aturan ketat yang memaksa kita jadi atlet digital tanpa jeda. Pemerintah bilang, ini demi kebaikan bersama, biar sumber daya dan uang putar terus, supaya enggak disalahgunakan. Tapi apakah semua kebijakan ini adil? Apakah semua orang punya kemampuan yang sama buat aktif terus? Banyak yang kerja keras tapi tetap kesulitan, malah kena sanksi karena aturan yang kaku dan tidak fleksibel. Memang niat dasarnya untuk mencegah aktivitas ilegal seperti pencucian uang. Tapi kebijakan dibuat tanpa melihat realita di lapangan. Kalau sebagian orang memang harus waspada, bukan berarti seluruh masyarakat harus diperlakukan sama ketatnya. Banyak orang kerja keras tapi kondisi ekonomi nggak stabil, takut kena sanksi cuma karena aturan nggak peka. Disinilah letak ketidakadilannya. Kita cuma pengen punya ruang buat bernapas, nyimpen uang, dan menikmati hasil kerja tanpa takut dipantau terus. Harapannya, pemerintah bisa dengar dan buat aturan yang manusiawi, bukan cuma buat kontrol dan pertahanan kekuasaan. Mudah banget kan minta ruang aman buat simpan uang yang kita hasilkan tanpa harus merasa diawasi terus? Jangan cuma dibikin aturan yang bikin rakyat takut sendiri, tapi juga enggak ada yang jelasin dan bantu paham. Kalau pemerintah bisa dengar unek-unek begitu, aturan bisa dibuat bukan untuk membebani, tapi untuk bantu. Jadi, balik lagi ke pertanyaan awal. Pemerintah nih maunya apa sih? Pemerintah kita pengen bikin sistem yang benar-benar melayani rakyat? Atau cuma pengen terus ngawasin dan atur-atur buat kepentingan tertentu? Yuk, pikirkan sama-sama dan suarakan pendapatmu. Karena suara kita itu yang paling penting. E-wallet. Itu apa sih? Kok bisa jadi masalah? E-wallet itu dompet digital yang sekarang sudah sangat familiar buat banyak orang. Dari beli pulsa, bayar transportasi online, belanja makanan, sampai transaksi kecil sehari-hari. Praktis dan bisa dipakai tanpa harus bawa uang fisik banyak-banyak. Tapi, buat sebagian orang, e-wallet juga jadi tempat simpanan uang kecil mereka. Receh yang sengaja dikumpulkan buat jaga-jaga kebutuhan darurat. Nah, sekarang e-wallet ini malah dibikin aturan yang ketat. Kalau nganggur lama, tanpa aktivitas transaksi, e-wallet bisa diblokir. Kamu bayangin, itu kayak kamu punya dompet beneran, tapi kalau isi duitnya diam aja, selama sebulan atau 2 bulan, langsung disita dan nggak bisa dipakai? Nggak masuk akal kan? Nganggur itu apa sih? Setidaknya di Indonesia belum ada ketentuan resminya yang jelas umum ke masyarakat soal definisi nganggur untuk e-wallet. Berapa lama dianggap nganggur? 1 bulan? 2 bulan? 3 bulan? Berapa jumlah transaksi minimal supaya dianggap aktif? Yang jelas, di pemerintahan, lembaga pengawas seperti PPATK memang punya perhatian besar soal uang digital untuk cegah penyalahgunaan dan aktivitas ilegal. Tapi aturan tanpa penjelasan dan sosialisasi yang jelas malah bikin banyak orang bimbang. Dampak langsung buat orang biasa. Bayangkan pengalaman berikut ini. Banyak orang yang menggunakan e-wallet cuman untuk transaksi berkala. Misalnya top up pulsa sebulan sekali, bayar listrik tiap bulan,
Sisa saldo cuma dijadikan tabungan receh buat darurat. Mereka tidak transaksi tiap hari, tapi dompet digitalnya dianggap nganggur dan ancam blokir. Mereka akhirnya jadi was-was, takut saldo akan diblokir tiba-tiba tanpa peringatan jelas. Bukannya merasa terbantu oleh teknologi, malah tambah stres mikirin bagaimana supaya bisa transaksi, terus supaya nomor e-wallet aman. Apalagi yang penghasilannya pas-pasan, harus hitung-hitung kapan transaksi supaya tidak kena sanksi blokir. Hidup makin ribet karena aturan yang bikin orang takut. Ada pula yang lebih parah. Saldo diblokir, sementara mereka benar-benar butuh akses ke uang darurat itu. Ini bisa bikin masalah ekonomi yang lebih besar. Orang yang nggak paham teknologi jadi makin terpinggirkan karena aturan yang dibuat rumit dan tidak ramah buat mereka. Kondisi, sosial, dan kesenjangan digital. Kalau kamu lihat masyarakat yang punya akses internet minim, yang paham teknologi rendah, mereka ini jadi korban utama. Layanan e-wallet kadang tidak begitu jelas infonya soal aturan ini. Akhirnya mereka kena blokir tanpa paham alasannya. Itu artinya kondisi digital yang seharusnya memudahkan malah menambah kesenjangan sosial dan ekonomi makin terlihat nyata. Seperti sudah disebut, rakyat sekarang dipaksa menjadi atlet maraton digital. Dompet digital kita dikontrol ketat, harus terus lari alias transaksi aktif terus supaya tidak dianggap mati dan kena blokir. Padahal ini uang sendiri, saldonya receh, bukan dana besar perusahaan. Kalau atlet kafein habis, bisa istirahat dulu biar nyaman. Kalau kita yang nganggur sedikit, langsung dicurigai dan dihukum. Privasi dan keamanan data. Selain aturan soal aktivitas transaksi, ada kekhawatiran lebih besar soal privasi. Data transaksi kita di e-wallet sebetulnya sangat pribadi. Kalau pengawasan terlalu ketat, transparansi minim, bisa jadi potensi data kita disalahgunakan. Masyarakat harus punya hak tahu apa yang terjadi dengan data mereka. Harapan masyarakat Indonesia gak aneh-aneh kok, cuma aturan yang manusiawi dan transparan. Kita cuma pengen aturan simpel dan jelas kapan e-wallet dianggap nganggur. Peringatan yang ramah dan waktu cukup sebelum blokir terjadi. Kebijakan yang peka sama kondisi sosial dan ekonomi masyarakat kecil. Perlindungan privasi yang ketat. Kalau ini bisa dijalankan, e-wallet bisa benar-benar bantu rakyat kecil, bukan malah bikin takut dan stres. Apa artinya bagi kita? Aturan seperti ini menandakan kalau kita hidup di era pengawasan ketat, di mana kebebasan finansial kecil-kecilan pun dipertanyakan. Kalau terus dibiarkan tanpa perubahan, suara rakyat kecil makin tersingkir. Teknologi digital memang harus dikontrol supaya aman, tapi jangan sampai menjatuhkan rakyat yang sebenarnya cuma pengen hidup dengan aman dan sederhana. Sekali lagi pertanyaannya, pemerintah nih maunya apa sih? Apakah mau terus bikin aturan yang bikin rakyat tambah bingung dan takut? Atau mau dengar dan buat kebijakan yang benar-benar bantu rakyat kecil? Ini bukan cuma soal e-wallet, tapi soal bagaimana negara memperlakukan rakyatnya.